Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Jurnal Edukasi ya. Kali ini kita akan kembali membahas soal pretest PPG khusus untuk guru pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas pretest PPG PAI lanjutan dari video sebelumnya, yang mana soal ini disesuaikan dengan kisi-kisi pretest PPG pada tahun 2002 ini. Baik, langsung saja. Sebelumnya, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan juga menekan tombol loncengnya agar channel ini terus memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semuanya dan terus berkembang tentunya. Baik, langsung saja kita mulai membahas soal dari yang pertama. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dari pemerintahan Bani Abbasiyah, menetapkan beberapa kebijakan pemerintahan Abbasiyah sebagai kontrol pemerintahan, dan berikut yang bukan kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu A. Memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Hasimiyah ke Baghdad. B. Kota Baghdad sebagai pusat kekuasaan Abbasiyah dibuka menjadi kota terbuka untuk semua peradaban dari berbagai bangsa masuk. Hal ini dilakukan oleh para khalifah melihat pengalaman pola pengembangan budaya dan ilmu masa Bani Umayyah yang bersifat Arab oriented. Akibatnya adalah budaya dan ilmu pengetahuan menjadi lambat berkembang. C. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah adalah orang-orang yang sangat mencintai ilmu dan membuka kesempatan ilmu pengetahuan seluas-luasnya, yang rakyat tidak diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Baik, coba kita bahas untuk soal yang pertama ini. Jadi Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ini memiliki berbagai kebijakan pada masa pemerintahannya. Di antaranya memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. Yang kedua, tentang konsen kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengaturan dan penertiban pemerintahan. Ini ketiga hal ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ketika berkuasa, yaitu fokus pada tiga hal. Di antaranya tadi memindahkan pusat kekuasaan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengaturan dan penertiban pemerintahan ketika itu. Nah, maka untuk jawaban nomor 1 ini yang tidak sesuai atau yang bukan kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur ketika berkuasa menjadi khalifah, yaitu adalah D. Rakyat tidak diberi beban berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini kan bertolak belakang terhadap kebijakan yang sebenarnya, yaitu tentang pengembangan ilmu pengetahuan ya, yang mana ilmu pengetahuan ini dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga bagi Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi nomor 1 jawabannya adalah D. Nomor 2, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan ilmu pengetahuan Islam sudah berkembang maju, terbukti dengan hasil yang dicapai Khalifah Utsman. Berikut yang bukan capaian atau hasil capaian Khalifah Utsman bin Affan, yaitu A. Merenovasi Masjid Nabawi dan usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran. B. Pembentukan Angkatan Laut. C. Pembentukan pasukan berani mati atau pasukan jihad di perluasan wilayah Islam sampai ke Khorasan, Armenia, Tunisia, dan Azerbaijan. Nah, ini yang ditanyakan adalah capaian Khalifah Utsman selama menjadi khalifah pengganti dari Umar bin Khattab. Nah, apa yang dihasilkan oleh Khalifah Utsman selama memimpin menjadi khalifah? Ya, baik, kita lihat yang pertama itu adalah
mengkodifikasi Al-Quran, jadi kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, membentuk angkatan laut. Yang ketiga, perluasan atau ekspansi wilayah Islam dari Azerbaijan hingga Armenia, ya. Yang keempat, renovasi atau pemugaran Masjid Nabawi. Nah, di sini untuk jawabannya di sini, ini yang tidak sesuai atau yang bukan hasil capaian dari Khalifah Utsman itu tentunya adalah yang C. Pembentukan pasukan berani mati atau pasukan jihad ini bukan termasuk dari capaian dari Khalifah Utsman bin Affan. Jadi nomor 2 adalah C. Nomor 3, karyanya dalam bidang politik Islam yang sangat menonjol diantaranya adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang merupakan karya monumental cukup lengkap, memuat pokok-pokok kenegaraan dan pemerintahan seperti jabatan khalifah, syarat-syarat agar yang dapat diangkat menjadi khalifah, ya, pengangkatan para pembantunya atau baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dan perangkat lain pemerintahan, serta fungsi dan tugasnya. Tokoh pemikir tentang pemerintahan dalam Islam yang dimaksud di atas adalah, ya, jadi di sini untuk mengetahui siapa tokoh pemikir tentang pemerintahan dalam Islam yang dimaksud dari narasi soal nomor 3 ini, yang kita lihat coba yaitu karyanya dalam bidang politik, ya, yaitu adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Ini adalah karya di bidang politik Islam yang sangat menonjol untuk tokoh ini. Maka ini siapa? A. Al-Hasan Al-Banna, B. Al-Marwardi, C. Al-Maududi, atau D. Fazlur Rahman. Jadi di sini yang memiliki karya dalam bidang politik Islam yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu adalah Al-Mawardi. Nah, coba kita lihat karyanya dalam bidang politik Islam itu apa saja, ya, yaitu ada Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ya, yaitu peraturan-peraturan kerajaan atau pemerintahan. Yang kedua, Qawanin Al-Wuzarah, ya, atau ketentuan-ketentuan kewaziran atau kementerian. Yang ketiga, Siyasah Al-Muluk atau strategi kepemimpinan raja atau pemimpin. Yang keempat, Adab Al-Dunya wal Ad-Din, ya, tata krama kehidupan politik, ya. Yang kelima, Al-Hawi, yang terhimpun. Dan yang keenam adalah keikhlasan. Ini merupakan karya-karya yang dimiliki oleh Al-Mawardi. Yang sangat menonjol adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Jadi nomor 3 jawabannya tokoh pemikir dalam atau yang dimaksud nomor 3 ini adalah Al-Mawardi. B. Nomor 4, pada saat pemerintahannya secara khusus mengirimkan petugas khusus ke berbagai wilayah Islam untuk menjadi guru di daerah tersebut. Selain itu diajarkan pula disiplin-disiplin yang menjadi pendukung kajian agama Islam. Dalam hal ini antara lain kajian tentang bahasa dan sastra Arab, baik nahwu, shoroh maupun balaghah. Bahkan pada saat memerintah juga menekankan kepada para orang tua untuk mengajarkan anak laki-laki mereka berbagai macam ketangkasan olahraga seperti berenang, memanah, dan menunggang kuda. Pertanyaannya adalah khalifah yang mengembangkan sistem pendidikan Islam tersebut adalah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, atau D. Ali bin Abi Thalib. Nah, kira-kira siapa yang dimaksud yang mengembangkan sistem pendidikan Islam sesuai dengan soal nomor 4 tadi, ya? Kira-kira Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib. Nah, tentu jawabannya adalah B. Umar bin Khattab, ya. Karena sistem pendidikan dan pengajaran yang dirintis ini adalah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW ini kemudian dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar ini mulai dirintis cikal bakal sistem pendidikan dan pengajaran yang terorganisasi. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Umar bin Khattab. Nomor 5, masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diwarisi pergulakan dan banyak cobaan. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi permasalahan yang melanda umat ketika itu. Di antara kebijakan yang diambil Ali bin Abi Thalib untuk mengatasi persoalan itu adalah kecuali A. Menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. B. Mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman bin Affan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. C.
mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan para pendahulunya, menghentikan diskriminasi antara kelompok non-Arab. Nah, untuk menjawab nomor 5 ini adalah yang ditanyakan itu kebijakan yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini tentu Ali bin Abi Thalib masih melestarikan apa yang menjadi kebijakan dari Utsman bin Affan. Nah, diantaranya apa? Ya, ini yang A, B, C ini adalah kebijakan yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, itu untuk apa? Ya, untuk mengatasi pergulakan dan banyak cobaan ya, setelah peninggalan Utsman bin Affan. Nah, maka kebijakan yang diambil Ali bin Abi Thalib mengatasi persoalan itu adalah yang A, B, dan C ini ya. Nah, maka untuk yang D ini bukan termasuk kebijakan yang diambil Ali bin Abi Thalib. Karena ini yang D ini menghentikan diskriminasi atas kelompok non-Arab ini adalah merupakan kebijakan dari Bani Abbasiyah. Jadi nomor 5 adalah D, menghentikan diskriminasi atas kelompok non-Arab. Nomor 6, pemerintah Bani Umayyah yang berada di Damaskus mempunyai strategi dan kebijakan baru yang belum pernah ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikut kebijakan pemerintah pada masa Bani Umayyah, kecuali A, membangun ibu kota baru di Baghdad serta mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. B, memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur. C, membentuk departemen dan duta tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam, memberi misi Islam kepada beberapa wilayah seperti Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Yang D, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah merupakan kebijakan pemerintahan pada masa Bani Umayyah, tapi kecuali atau yang bukan. Nah, berarti kalau yang bukan itu adalah jawabannya nomor 6 adalah A, membangun ibu kota baru di Baghdad serta mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan. Ini merupakan kebijakan dari Bani Abbasiyah. Nah, maka yang B, C, dan D ini termasuk kebijakan dari pemerintahan pada masa Bani Umayyah, yang mana dari kebijakan itu mempunyai strategi yang belum pernah ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, maka nomor 6 yang bukan merupakan kebijakan dari Bani Umayyah karena kecuali, yaitu adalah A, jawabannya nomor 6. Nomor 7, teori Gujarat merupakan salah satu dari beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara. Dalam teori Gujarat dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Islam dibawa oleh pedagang India Muslim yang berlayar ke Nusantara untuk berdagang. Pertanyaannya, teori ini kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh A. Buya Hamka, B. Orientalis Naghargrond, C. Sejarawan Pinjat Napel dari Universitas Leiden Belanda, D. Jan Pieterszoon Koen. Jadi teori Gujarat ini merupakan teori yang tergolong tua ya, mengenai masuknya Islam di Nusantara. Nah, teori ini sebenarnya dipopulerkan atau peletak dasar dari teori Gujarat ini adalah sejarawan Piet Napel dari Universitas Leiden Belanda. Nah, maka yang mengembangkan dan mempopulerkan teori Gujarat ini adalah Orientalis Naghargrond. Nah, jadi nomor 7 jawabannya adalah B. Nomor 8, ajarannya terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg maulud, layang Kalimosodo, lakon wayang Petruk Jadi Raja, teman pusat
taman pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan dunia beringin, serta masjid yang diyakini sebagai karyanya beliau adalah A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Derajat, C. Sunan Bonang, atau D. Sunan Ampel. Dari pertanyaannya, narasinya tentu sudah bisa ditebak ya, karena salah satu dari sunan yang menyebarkan Islam di Nusantara ini yang menggunakan dakwah secara kultural ya, berupa sekaten dengan wayang gamelan itu adalah Sunan Kalijaga. Nah, maka nomor 8 jawabannya adalah A. Sunan Kalijaga. Nomor 9, proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga budaya-budaya golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Ini merupakan definisi dari A. Asimilasi, B. Akulturasi, D. C. Sinkretisme, D. Radikalisasi. Nah, jadi ini merupakan pengertian dari apa sesuai dengan soal nomor 9 ini. Coba kita lihat arti dari masing-masing jawaban ini. Untuk akulturasi, yaitu adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari kebudayaan asing. Nah, ini proses berhadapan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain. Nah, ini tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan nomor 9 ini, karena poinnya adalah latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling bergaul langsung secara intensif. Nah, ini poinnya. Untuk sinkretisme adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari berbagai atau beberapa pemahaman, kepercayaan atau aliran-aliran agama. Sedangkan radikalisasi itu proses cara perbuatan atau meradikalkan. Nah, jadi yang sesuai dengan nomor 9 adalah asimilasi. Karena akulturasi, sinkretisme, dan radikalisasi itu bukan merupakan latar belakang kebudayaan yang saling bergaul secara langsung. Nomor 10, setelah Islam berkembang di kawasan sub-Sahara, raja-raja di Afrika mulai menerima kaum muslim. Bahkan tidak sedikit raja-raja itu memeluk Islam dan mengubahnya menjadi kerajaan Islam. Dengan munculnya dinasti-dinasti Islam, perkembangan Islam dan peradabannya semakin pesat di kawasan Afrika Barat. Manakah yang bukan dinasti Islam Afrika Barat berikut ini? A. Kekaisaran Ghana, B. Kekaisaran Mali, C. Kekaisaran Songhai, D. Dinasti Mongolia. Ini berkaitannya tentang perkembangan Islam di kawasan Afrika. Nah, maka ini yang ditanyakan adalah yang bukan dinasti-dinasti Islam Afrika Barat itu adalah Mongolia. Nah, karena Mongol itu bukan termasuk kawasan yang ada di Afrika, maka jawaban nomor 10 adalah D. Dinasti Mongolia. Nomor 11, sejarah Islam di Amerika Serikat bermula sejak sekitar abad ke-16, di mana Estevanico dari Azamor adalah muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Walau begitu, kebanyakan para peneliti dalam mempelajari kedatangan muslim di Amerika Serikat lebih memfokuskan pada kedatangan para imigran yang datang dari Timur Tengah pada akhir abad 19. Migrasi muslim ke AS ini berlangsung dalam periode yang berbeda, yang sering disebut dengan titik-titik: A. Gelombang, B. Kuasa, C. Keajaiban, D. Penurut. Nah, nomor 11 ini jawabannya adalah yang A. Gelombang ya. Jadi migrasi muslim ke AS itu berlangsung dalam periode yang berbeda, maka disebut dengan gelombang. 11 adalah A.
Nomor 12. Islam memang bukan merupakan agama mayoritas di Australia. Jumlah total umat Islam hanya 500.000 atau sekitar 3% dari jumlah penduduk total sebanyak 24 juta. Meskipun demikian, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan warga Australia. Islam juga menjadi bagian sejarah dari negara berpenduduk asli bangsa aborigin itu. Islam pertama kali dibawa ke Australia oleh A. para pelaut dari Makassar, B. para saudagar dari Arab, C. para penguasa dari Jawa, D. para imigran Timur Tengah. Nah, ini Islam yang pertama kali dibawa ke Australia ini dibawa oleh para pelaut dari Makassar. Nah, jadi nomor 12 jawabannya A. Nomor 13. Di era sekarang masih banyak muslim yang sering atau saling mengkafirkan hanya karena perbedaan khilafiyah. Sebutan bagi seorang muslim yang menuduh muslim lainnya atau kadang juga mencakup penganut ajaran agama samawi lain sebagai kafir dan murtad. Nah, sebutan tersebut disebut A. takfiri, B. radikalis, C. al-wala dan bara, D. wahabi. Nah, jawabannya apa kira-kira untuk nomor 13? Nah, jawabannya adalah yang A. takfiri. Nah, takfiri ini adalah sebutan bagi seorang muslim yang memvonis muslim lainnya sebagai kafir dan murtad atau mengeluarkan manusia dari keimanannya kepada Tuhan. Sama halnya dengan tahrimi yang memvonis sesuatu atau aktivitas sebagai haram dan takzimi yang memvonis aktivitas sebagai maksiat. Maka nomor 13 yang dimaksud dengan saling mengkafirkan itu disebut dengan sebutan takfiri. Nomor 14. Niko berkata kepada Sam tentang Edel, itu orangnya tamak dan rakus. Si Sam tanpa tabayun atau klarifikasi menyampaikan kepada Edel perkataan dari Niko dengan tujuan agar Edel benci atau marah kepada Niko. Dengan demikian, si Sam dapat dikatakan orang yang berbuat tercela. Dalam hal ini merupakan contoh akhlak tercela yaitu A. fitnah, B. gibah, C. namimah, D. inovatif. Pertanyaannya, dalam hal ini yang bukan merupakan contoh akhlak tercela yaitu A. fitnah, B. gibah, C. namimah, D. inovatif. Nah, ini tentu sudah jelas ya, ini bahwa di sini ada indikasi membicarakan orang lain, bahkan mungkin ada cenderung fitnah dan sebagainya. Nah, maka hal ini yang bukan merupakan contoh akhlak tercela yaitu ya inovatif ini. Inovatif ini bukan termasuk akhlak yang tercela. Inovatif itu untuk mengembangkan sesuatu yang menjadi lebih baik. Ya, maka yang termasuk akhlak tercela itu ya fitnah, gibah, namimah, ini merupakan akhlak yang tercela. Maka yang bukan merupakan akhlak tercela adalah inovatif. Jawaban nomor 14 adalah D. Nomor 15. Amir merupakan pelajar yang sangat rajin dan cerdas. Suatu saat ia terpilih menjadi wakil sekolah untuk mengikuti perlombaan pidato. Setiap hari ia berlatih dengan bimbingan guru agamanya. Ketika lomba berlangsung, tanpa disengaja ia melakukan kesalahan kecil yang mengakibatkan Amir hanya mendapatkan juara kedua. Namun Amir tidak berkecil hati dan kecewa terhadap hasil yang dicapainya. Ia akan terus berusaha untuk hasil yang lebih baik ke depannya. Sikap dan perbuatan yang dilakukan Amir merupakan titik A. takwa, B. zuhud, C. qanaah, D. ridho. Nah, baik. Jadi apa yang dilakukan Amir dengan hasil yang belum memuaskan, tapi ia terima dengan lapang dada dan tetap akan berusaha untuk kedepannya, itu disebut dengan sifat qanaah. Nah, qanaah itu merupakan sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Nah, orang yang memiliki sifat qanaah ini memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau yang ada di dirinya adalah kehendak. Baik sahabat jurnal edukasi ya, demikian 15 soal untuk persiapan pretest
PG tahun 2022 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah soal-soal latihan untuk persiapan pretest ke depan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.